Oke, jadi di sini selanjutnya kita belajar gimana cara kita gunain fungsi PMT. Nah, fungsi PMT ini digunakan untuk menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayarkan per periode dengan tingkat suku bunga yang menurun. Nah, jadi di sini kita punya data untuk nilai kreditnya itu besarnya 20 juta. Kemudian bunga per tahunnya itu 18% dengan waktunya itu 10 tahun. Nah, kita cari dulu nih angsuran per bulannya ini berapa. Nah, untuk cari angsurannya seperti biasa, klik finansial atau financial. Kita cari PMT. Nah, kita klik di sini PMT. Untuk rate-nya itu bisa kita masukkan berapa sih besar bunganya. Kemudian NPR-nya atau periodenya itu berapa? 10 dan PV-nya ini adalah nominalnya berapa. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, dapat nih karena di sini dia nggak absolut, artinya dia ada nilai minusnya, bisa kita kalikan dengan -1 atau bisa gunakan ABS. Nah, di sini kita udah punya contoh satu untuk tahun pertama itu dengan saldo awal 20 juta, itu untuk angsuran per tahunnya itu sekitar 4 juta. Kemudian bunga per tahunnya itu 3.600.000, cicilan pokoknya 850 dan saldo akhirnya itu adalah 19 juta sekian. Nah, untuk nyari pada tahun keduanya, untuk cari tahun keduanya di sini kita udah punya ini saldo akhir yang di sini, kita tinggal enter. Nah, untuk angsuran per tahunnya sama ya, ini masihan. Kita perbesar aja selnya. Angsuran per tahunnya ini sama dengan ini juga yang ini tadi kan kita dapat dari saldo awal dikali dengan bunganya 18%, berarti ini saldo awalnya bisa kita kalikan dengan 18%, dapatlah ya. Nah, untuk cicilan pokoknya itu angsuran per tahunnya dikurang bunga per tahunnya, berarti di sini tinggal kita masukkan aja besar angsurannya berapa dikurang sama bunganya berapa. Nah, dapet tuh. Tapi dia harusnya nggak sebesar ini, kebalik ini. Dikurang sama ini. Salah juga. Coba kita cek lagi. C10 dikurang D10. Berarti kan ini dikurang 34, dapatlah. Ini ya untuk bunganya, untuk cicilan pokoknya. Nah, untuk saldo akhirnya, saldo akhir itu kan rumusnya berapa sih besar saldo awal dikurang cicilan pokok pinjamannya. Berarti ini dikurang sama ini, dapatlah. Nah, untuk nyari ini kita tinggal enter aja. Nah, dapat kan. Nah, itu besarnya untuk angsuran per bulannya ini kita sama. Ini tinggal klik aja. Enter. Nah, untuk bunga per tahunnya sama kayak tadi caranya. Itu tinggal saldo awal dikali dengan 18%. Di sini kita punya saldo awal karena dia makin lama makin menurun, jadi nominalnya pasti akan turun terus ya. Nah, untuk cicilan pinjamannya itu angsuran per tahun dikurang bunga per tahun, jadi nanti kan ketemu ini dikurang sama ini, dapat tuh kan
Untuk saldo akhirnya sama caranya kayak tadi, dikurang sama besar cicilan pokoknya berapa. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan PMT ya. Jadi PMT itu digunakan untuk mengetahui sih berapa sih besar angsuran yang harus dibayar dengan bunga yang menurun, seperti itu. Nah, untuk data selanjutnya itu tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini contohnya ada 10 tahun, kalau 5 tahun juga kan nanti ketahuan berapa periodenya. 3 tahun juga bisa. Jadi kalau ini biasanya sering digunakan untuk pengajuan kredit, kemudian pinjaman dan lain-lain ya, seperti itu.